Alhamdulillah di Jogja lagi gerimis, Ustaz. Sama di Diturunkan sini rezeki. gerimis juga. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Satu cuaca kita. Satu frekuensi. Alhamdulillah. Salam beriring salam buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga yang bersalawat tadi dapat syafaat di akhir kala, amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Baiklah, eh Ustaz Yana yang kami hormati, gimana Ustaz? Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Sehat semua kan? alhamdulillah. Ikhwafillah rahimakumullah, semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai moderator pada sesi kali ini, saya akan membacakan tata tertib atau susunan acara. Yang pertama itu pembukaan, kemudian tilawah, kemudian talakimatan, kemudian penjelasan dan syarah, kemudian sesi tanya jawab, kemudian penutup. Baiklah, untuk lebih berkah, marilah kita buka tahsin tufatul afal pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya kita tilawah tilawah Quran, insyaallah. Kita mulai dengan bacaan Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah halaman pertama, kemudian halaman kedua. Insyaallah pada malam hari ini Al-Fatihah Al-Baqarah pertama saya yang baca, kemudian selanjutnya akhina Rishdan, ya Ustaz. Rishdan, kemudian akhina Fikri. Nah. Tafadhol, silahkan. Buka Quran aja Ustaz biar nggak salah. Iya, lihat aja nggak apa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Baik, ya Nanda baca bagus. Tapi di mulahadhah qalilah, mulahadhah sedikit. Nanti akan dibahas di Tuhfatul Atfal terkait dengan gunnah. Ya, dan huruf gunnah itu adalah nun dan mim. Ketika membaca akhiran misalkan alhamdulillahi rabbil alamin.
alamin. Nun sukun gunnah juga itu. Gunnah tapi gunnah khafifah, qalilah. Gunnah yang sedikit. Jadi jangan ditahan terlalu kuat sehingga yang muncul malah sifat syiddahnya. Nah, sementara nun itu syiddah dan rokhawah, tengah-tengah, tawassut. Syiddah sedikit, tawassut dalam artian juga rokhawah sedikit. Dia ada ngalir suaranya dikit. Alamin. Nah itu dulu. Fadal Ustaz Rizdan. ABP apa AKBP? ABB Ustaz. Fadal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Nirrajim, jim, ja, laisa jim, la, jim, aja, nirrajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Itu bukan jim, tapi itu jajan. Ja. Kalau jim itu di tengah lidah. Ja. Nah, itu. Nirrajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Mumtaz. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. Udah setengah halaman? Ya. Yuk lanjut Ustaz Fikri terakhir. Ya, kita baca mad wajib, mad jaiz berapa harokat? 4-5 harokat Ustaz. Kalau tidak salah. Enggak, jangan 4 atau 5. 4 atau 5. Pilih salah satu. Nah, baik, kita ini di Indonesia banyak memakai thariqah syatibiyah. Bacaan Al-Quran, hafaz dari Imam Asim, thariqah syatibiyah. Dan Imam Syatibi dalam matan syatibinya atau Hirzul Amaninya, itu untuk munfasil dan muttasil 4 harokat. 4 harokat saja. Ya, yang 5 harokat itu di kitab Taisir Abu Amr Ad-Dani. Memang sebagian menyandarkan ke Imam Syatibi, tapi di dalam matan Syatibinya hanya 4 harokat. Ya, jadi kalau kita menggunakan thariqah Syatibiyah,
stabil di istiqomah di 4 harokat. Mad wajib, mad jaiz 4 harokat. Baik, Masya Allah. Tafadhol. Siapa sekarang, Dak? Wal Fikri Mirma. Ana Ustaz. Lan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. Suaranya agak kurang jelas. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. Ulang sekali. Innahum humus. Innahum humus. Hanya agak kurang jelas tadi. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. Terus. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. Oke, huruf qaf kasrah, wa idza qila. Jangan dibaca wa idza qi. Wa idza qila. Ya saja nisbi, tafkhim tapi nisbi. Kemudian anu minukama, hamzahnya dibaca lebih kuat, syiddah. Ulang sekali lagi. Wa idza qila lahum aminu. وإذا قي Ya, lanjut. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. Sufaha. Pastikan hamzahnya. Sufaha. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. Membaca huruf kaf ya saja, ka. Jangan ka, ki, ku, jangan. Biasa saja, ka, ki, ku. Dia ada hamasnya tapi hamas paling dhaif, hamas paling lemah. Tidak perlu dibuat-buat. Walakil jangan. Walakil la, biasa saja. Walakil la ya'lamun. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Panjang juga napasnya. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulang sekali lagi. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Fa di mana fa? Fa. Gigi atas, bibir bawah. Fi. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ini yang di
tanbih oleh Ibnu Jazari, oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Mim mati ketemu fa. Mim mati ketemu fa. Mimnya dibaca jelas. Jangan terburu-buru ingin membaca huruf fa-nya. Sehingga terbaca Allahu yastahzi'u bihim rapat. Wa yamudduhum rapat juga. Jangan terpengaruh oleh wawu atau fa setelahnya. Yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi hum, jangan. Hum fi tughyanihim. Sekali lagi Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. ya. Tapi fa-nya tetap dari gigi atas ya. Wa yamudduhum fi hum fi coba lagi. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Tarawu, wawunya dibaca ya, wawunya dhammah itu. Taraw. Jadi setiap lin ketemu wasol itu wawunya atau iyanya dibaca. Ishtarawu bukan ishtarawu dhalah tapi ishtarawu dhalala. Lagi? أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ما شاء الله. Sadaqallahul azim. Barakallahu fikum. Jazakallah kepada Akhina Arisdan dan Akhina Abdul Fikri. Baiklah, selanjutnya mungkin kita ada talakimatan. Silakan teman-teman buka matanya dan buka audionya ketika Ustadz Yana nafaskan, kita ikuti. Gitu Ustadz. Ditampilkan aja ada yang antum bisa share file kan? Ustadz Fikri. Tampilkan, kita pakai kitab yang dikirim oleh salah satu di antara antum kemarin. Apa-apa. Yes, sir. Bentar, Ustadz. Ya. Baik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'du, ikhwafillah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah malam ini kita memulai majelis kita, majelis syarah Tuhfatul Athfal. Salah satu kitab tajwid turath, ya, peninggalan para ulama, ya, dan ini juga atau kitab Tuhfatul Athfal ini menjadi kitab rujukan yang banyak dipakai hari ini, bukan di Indonesia ya, tapi di seluruh dunia. Baik, saya akan membacakan, nanti silahkan antum dan antuna semua mengikuti sama-sama. Kemudian setelah itu nanti mungkin Anda akan menunjuk baik bapak-bapak atau ibu-ibu atau ikhwan ataupun akhwat untuk membaca yang sudah ditalakikan. Dan saya berharap masing-masing kita
nanti berusaha untuk menghafalnya. Ya, sehingga besok setelah tilawah seperti biasa itu setoran apa yang sudah ditalakikan. Ya, mungkin 5 bait ya ataupun 10 bait ya atau berapa bait nanti sanggupnya. Saya sanggup 3 bait dulu silahkan. Ya, sehingga nanti semuanya tidak hanya dapat ilmunya tapi juga dapat kuncinya. Karena matan ini salah satu bentuk pengikat atau kunci daripada ilmu ya. Baik. Yaqulu Nazim rahimahullah. Yaqulu raji rahmatil ghafuri. 2, 3. Yaqulu raji rahmatil ghafuri. Buka mic-nya, mikrofonnya dibuka semua. Yaqulu raji rahmatil ghafuri. 2, 3. Yaqulu raji rahmatil ghafuri. Yauman Sulaimanu huwal jamsi. Raji rahmatil ghafuri. Nah, ada yang telat nggak apa-apa ya. 1, 2, 3. Dauman. Yauman Sulaimanu wal jamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Muhammadin wa alihi wa man tala. Wa ba'du hadzan nazmu lil muridi. Ba'du hadzan muridi Fin nuni wat tanwini wal mududi. fin nuni wat tanwini wal mududi. Sammaituhu bi tuhfatil atfali. Sammaituhu bi tuhfatil atfali. Bituh pakai ha ya, bituh kan pakai kha. Sammaituhu bi tuhfatil atfali. Sammaituhu bi tuhfatil atfali. An syaikhina al-mihiyyi dzil kamali. An syaikhina al-mihiyyi dzil kamali. Arju bihi an yanfa'a at-tullaba. Arju bihi an yanfa'a at-tullaba. Wal ajra wal qabula was thawaba. الأجر والقبول والثواب. Silakan Nanda tunjuk siapa yang baca. 5 aja dulu. 5 bait atau 5 orang, San? 5 bait. 1 orang baca 5 bait. Saya aja dulu pertama, San ya. Nanda mulu. Itu yang akhwat belum ada yang kebagian. Suruh baca. Ya, siap. Yang tidak tilawah berarti baca bait gitu aja. Raudatul Adiyah. Silakan baca. Silakan dihidup mikrofon. Buka mikrofonnya. Videonya mau dibuka silahkan, enggak juga nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatil ghafuri. Mikanya pakai dua zoom atau suaranya mantul?
Oh, ini ada teman saya juga dekat. Oh, ada yang dekat buka. Itu suaranya mantul tuh, harus jauhan dulu. Atau pakainya bareng. Nggak bisa ya. Oke, nggak apa-apa. Atau di volumenya di yang itu biar nggak mantul. Silahkan diulang lagi. Yaqulu raji rahmatil ghafuri Ya. dauman Sulaiman huwal jamzuri alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa ala Wa alihi. wa alihi wa man tala wa yawdu Wa ba'du. Wa ba'du. wa ba'du hadhan nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi sammaituhu bi tuhfatil atfali an Syaikhina al-mihi. شيخنا المنهي ذي الكمال Mihi. Itu bacanya mihi. An syaikhina al-mihi dzil kamali. عن شيخنا المنهي ذي الكمال. Boleh baca maihi boleh. Tapi yang betulnya mihi. Nggak apa-apa, lanjut. Arju bihi. أرجو به أن ينفع الطلاب وأجر والأجر والقبول والثواب. Masya Allah. Jahit. Membaca matan ini tidak harus dengan tajwid ya. Karena dia bukan Al-Quran. Tapi kalau mau pakai tajwid juga, boleh juga, nggak apa-apa. Ya, tapi tidak harus pakai tajwid. Ya. Silakan Anda, yang lain Anda tunjuk lagi. Oh, Radia. Dua ikhwan, dua akhwat ya yang baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamsuri alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'du hazan nasbu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi sammaituhu bi tuhfatil atfali an syaikhinal mihi zil kamali arju bihi ayyan fa'at tullaba wal ajra wal qabula was sawaba. Masya Allah, jahit. Ikhwan dua orang. Lanjut, Akhina Ibnu Pitopang. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'du hadzan nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi
sammaituhu bi tuhfatil atfali an syaikhinal mihi zil kamali arju bihi an yanfa'at tullaba wal ajra wal qabula was sawaba. Baik. Baik. Terakhir, Akhina Jidan. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu wal jamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'du hadzan Hadan nadhm ba'du hadan nazmu hanya panjang 2 harokat. wa ba'du hadzan nadhmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi sammaitu bi tuhfatil atfali syaikhinal maihidil kamali arju bihi ayyan fa'atullaba wal ajra wal qabula was sawaba Jangan dibaca was tapi was sawaba. Gigit ujung lidahnya. Was sawaba. Aywa. Cukup insyaallah Nanda. Insyaallah Senin depan setoran 5 bait. Insyaallah, Ustaz. Langsung ke syarah atau Ya, gimana? Langsung ke syarah, Ustaz. Oke. Turunin ke bawah enggak? Ke halaman syarahnya. Bawah, di bawah. Terus. Di bawahnya, di syarahnya, di bawahnya. Terus. Nah, itu dia. Tadi halaman, nah itu. Baik. Bismillah, alhamdulillah. Saya ulang lagi memuji Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah disampaikan di awal tadi, kita akan mengkaji malam ini dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, memberikan kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan syarah nazam Tuhfatul Atfal ini. Matan Tuhfatul Atfal atau matan atau manzumah Tuhfatul Atfal ini adalah salah satu kitab yang masyhur, ya, bahkan menjadi kitab yang pertama dipelajari oleh siapapun yang ingin belajar ilmu tajwid, ya. Dan sering disebut matan, ya. Matan itu artinya sesuatu yang inti. Ya, kalau dalam ilmu hadis, matan itu adalah sesuatu yang berakhir padanya sanad. Jadi ada sanad, ada matan. Matan itu berarti intinya, ya. Atau secara bahasa adalah sesuatu yang ma saluba minal ardi wa ma zahara minal ard. Sesuatu yang inti. Ya.
kalau dalam dalam buah itu yang menjadi inti itu adalah ya berarti buahnya. Atau yang terinti lagi dari buah itu apa? Ya isinya, kan gitu. Itu disebutnya matan. Ya. Dan matan itu biasanya sesuatu yang sesuatu yang dia setelah yang lainnya dibuang, setelah yang lainnya dibersihkan, kemudian ketemulah inti murninya, nah itu disebut matan. Dan para ulama menjadikan matan ini sebagai rangkuman ilmu. Ya, jadi dulu ilmu itu disampaikan oleh Rasulullah, oleh para sahabat, oleh para tabi'in, oleh para ulama, itu dalam bentuk syurrah, dalam bentuk penjelasan semuanya. Lalu ditulislah oleh para ulama syurrah tersebut dalam bentuk tafsir, misalkan tafsir dalam bentuk buku-buku qiraat, buku-buku ilmu hadis, buku-buku fikih. Nah, untuk ulama-ulama terdahulu, itu kitab-kitab itu dihafal. Nasr itu dihafal, matan itu dihafal, tulisan-tulisan para ulama terdahulu itu dihafal. Ya. Nah, karena untuk menghafal syarah yang begitu panjang itu sulit, maka diringkas. Ringkasannya itu disebut matan. Nah, matan itu ada yang dalam bentuk tulisan biasa, ada yang dalam bentuk syair. Ya, seperti yang dalam bentuk tulisan biasa disebut matan takrib atau matan Abi Syuja'. Ya kan itu disebut matan juga. Matan al-waraqat dalam usul fikih. Ya. Ada yang dalam bentuk syair. Ya, misalkan alfiyah ilmu hadis, alfiyah ilmu nahwu, alfiyah Ibnu Malik, Imriti. Ya. Nah, dalam ilmu tajwid juga ada. Dan ilmu qiraat juga ada. Nah, di antaranya adalah Tuhfatul Atfal dalam bentuk syair. Ya. Dan syair Tuhfatul Atfal ini sama dengan syair matan Jazari. Apanya sama? Wazannya sama. Baharnya sama. Ya, kalau dalam ilmu syair itu wazan syair itu namanya bahar. Ya, baharnya ini bahar yang sangat sederhana. Sering disebut dengan bahrul rajaz. Bahar rajaz. Bahar rajaz ini bahar syair yang paling sederhana dan paling mudah untuk ditiru dan dibawakan dengan nada apapun. Ya. Dan baharnya itu pendek. Alhamdulillahi musalliyan ala. Nada dari bait satu dah. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Ujungnya sama. Ya, ghafuri, jamzuri. Ya. Dan ini coba aja nanti silakan masing-masing masukkan nada-nada umum yang sering dipakai pada syair ini. Masuk. Itu menunjukkan bahwa wazan syair ini mudah. Ya. Bukan lautan tapi qalam susu. Yaqulu raji rahmatil ghafuri. Nah, itu masuk. Ya. Coba langgam Jawa. Antum kan dari Jogja nih. Langgam Jawa masuk itu. Ya. Yaqulu raji itu saya agak lupa lagi langgam Jawanya. Tapi masuk. Itu menunjukkan baharnya mudah. Bahar rajaz namanya. Ya, makanya yang senang bersenandung, ya bersenandunglah, hafalkan dengan senandungnya. Dan itu salah satu kenapa matan ini dibuat dalam bentuk syair. Supaya menghafalkannya mudah. Apa sih fungsinya matan? Fungsinya matan itu meringkas kalimat yang panjang dalam bentuk kalimat yang pendek. Dengan kalimat pendek inilah bisa memahami syarah yang begitu panjang. Makanya disebut matan. Nah, ingat ya, matan, bukan mantan, matan. Ya.
Matan beda dengan mantan. Nah, dikenal juga matan Tuhfatul Atfal atau matan Al-Jamzuri ya, dan seterusnya. Itu barangkali sebagai muqaddimah. Nah, dalam syarah nanti kita akan baca buku ini dan mungkin syarahnya syarah sederhana saja, syarah lafzi. Tapi jika nanti ada sesuatu yang perlu dirinci, kita akan bahas secara rinci supaya semuanya nyantol dulu apa yang dihafal nanti dengan ilmu yang akan dijelaskan itu nyantol, sehingga apa yang dihafal itu tidak sia-sia lah. Baik, yaqulu kita terjemahkan secara harfiah dulu. Yaqulu artinya berkata. Ya, di sini Al-Jamzuri menggunakan fi'il mudhari yaqulu. Seolah-olah Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ini selalu berkata. Ya. Dan perkataannya ini didengar oleh kita sampai hari ini walaupun sang penulisnya atau yang mengucapkannya sudah tidak ada. Dan inilah keutamaan ilmu. Ya, ini adalah salah satu keutamaan ilmu. Ilmu itu akan membuat orang itu selalu hidup walaupun yang punya ilmunya atau orangnya sudah mati. Dan orang yang tidak punya ilmu, yang tidak berilmu, itu bikin mati walaupun jasadnya masih hidup. Ya. Jadi orang-orang bodoh itu mati walaupun jasadnya masih hidup. Dan orang-orang yang berilmu itu selalu hidup walaupun jasadnya sudah tiada. Hari ini kita masih mendengar qala atau yaqulu Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, yaqulu al-Imam Asy-Syatibi, yaqulu al-Imam Asy-Syafi'i, yaqulu al-Imam An-Nawawi. Seolah-olah mereka ulama ini masih hadir dengan kita, masih hidup di antara kita. Dengan apanya? Dengan ilmu-ilmunya. Raji. Raji artinya adalah orang yang mengharap. Dari kata roja, yarju. Rajian, raji, berarti isim fa'il, raji. Yang mengharap apa? Rahmatil ghafur, dauman. Ya, jadi kalau disusun ulang, raji dauman rahmatil ghafur. Atau rahmatal ghafur. Jadi orang yang raji mengharap, dauman selalu mengharap. Mengharap apa? Rahmatil ghafur. Ya, rahmat limpahan karunia, rahmat dari Al-Ghafur yang maha ghafur, yang maha pengampun. Siapa sih yang mengharap ini? Siapa orangnya? Sulaimanu huwal Jamzuri. Namanya Sulaiman. Jadi penulis buku ini, penulis Tuhfatul Atfal ini namanya Sulaiman. Huwal Jamzuri. Dia berasal dari kota atau dari daerah, namanya daerah Jamzur. Di salah satu provinsi yang ada di Mesir. Namanya Jamzur. Nanti akan dijelaskan di bawah. Nah, kita langsung ke nama beliau ya. Wa min haula al-a'lam al-imam al-allamah Sulaiman, nama lengkap beliau Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Shilbi al-Jamzuri al-Misri asy-Syafi'i. Nama lengkapnya. Ya. Al-Jamzuri al-Misri asy-Syafi'i. Al-Jamzuri itu nama kota kelahirannya, Al-Misri itu nama negaranya, kalau sekarang negaranya, ya kan? Asy-Syafi'i itu mazhabnya, ya. Seperti itu ulama-ulama terdahulu menisbatkan dirinya kepada salah satu imam mazhab, ya, sebagai bentuk ta'zim
ya, dan mereka bangga, maksudnya berimtimam dengan para ulama besar. Bagaimana Imam An-Nawawi, Asy-Syafi'i, juga imam-imam yang lain. Wastuhira bil afandi. Tapi panggilan yang paling terkenalnya, ya, sering dipanggil afandi. Afandi ini sebenarnya nama julukan, nama panggilan, atau salah satu nama panggilan yang diberikan oleh gurunya. Ya, afandi. Afandi ini istilah bahasa Turki. Wa huwa laqabun Turki. Ya, bahasa Turki. Ya, karena waktu itu Mesir di bawah Turki Utsmani. Ya. Yusyaru bihi litakdir wal ijlal, yang menunjukkan makna takdir. Takdir itu apa ya? Pengagungan. Ijlal juga sama, penghormatan. Ya, jadi kalau ada tokoh atau ulama besar memiliki wibawa yang luar biasa, itu dipanggilnya afandi. Sekarang istilah itu masih dipakai, tapi pengucapannya kadang beda-beda. Ya, kalau di Mesir masih istilahnya afandi. Ya, kalau di Turki itu masih afandi juga, tapi ada sedikit kalimat yang berbeda. Wal jamzuri nisbatun ila jamzur. Jamzur ini adalah nisbah. Nisbah itu apa ya? Sesuatu yang disandarkan, namanya nisbah. Misalkan saya di Bogor nih, misalkan. Nah, berarti Yana Luqmanul Hakim Al-Buguri. Buguri, kan gitu ya. Kalau dari Jawa berarti Al-Jawi. Ya, di kita ada Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Yaitu Bantani berarti dari Banten. Jamzuri berarti dari Jamzur. Makanya di sini nisbatan ila Jamzur. Wa hiya baladu walidin nazim. Daerah orang tuanya Sulaiman Al-Jamzuri. Atau dengan kata lain, tempat kelahirannya. Wa hiya ma'rufun wa qaribatun min Tonto. Jamzur ini sebuah daerah dekat dengan Tonto. Tonto itu salah satu provinsi di Mesir. Ya, yang pernah ke Mesir mungkin tahulah Tonto. Saya pernah juga ke wilayah itu, ke Tonto. Kurang lebih jaraknya dari Jamzur ke Tonto itu sekitar 4 mil. Ya, berapa kilo tuh ya? 4 mil itu. Silahkan dihitung sendiri. Kemudian kapan beliau itu lahir? Nah, tidak ada yang tahu secara pasti kapan dia itu lahir, kapan beliau lahir, ya, tanggal berapa, tahun berapa, ya, tidak ada yang tahu secara pasti. Ya, tidak ada yang tahu secara pasti kapan lahirnya, dan sebagaimana juga wafatnya juga sama. Wafatnya tidak ada yang tahu pasti tahun berapa, ya, bulannya, tanggalnya, ya. Sehingga yang disampaikan di sini terkait dengan bulannya dan lain sebagainya itu juga hanya kira-kira. Tapi yang jelas beliau orangnya ada. Bukan berarti Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ini berarti nggak ada, ya. Ya, karena asarnya, tulisan-tulisannya, buku-bukunya, kitab-kitabnya, ya, hanya mungkin ya tidak ada yang menulis atau tidak ada yang tahu secara pasti, sehingga para ulama pun ya tidak ada yang tahu secara pasti. Di sini dikatakan wulida rahimahullahu fi Rabi'il Awwal, lahir di bulan Rabi'il Awwal, sanatu bid'in wa sittin ba'dal mi'ah wal alf. Beliau itu lahir di bulan Rabiul Awal, tahun berapa? Tahun 1160 sekian. 1160 sekian. Gak ada yang tahu 60 berapa? 61, 62, 63, 64.
Kalimat bid'in itu adalah kalimat untuk menunjukkan angka lebih dari 3 dan kurang dari 10. Bid'un biasanya. Ya, di dalam Al-Quran juga ada kalimat bid'un. Bid'un itu sekali lagi menunjukkan angka lebih dari 3 dan kurang dari 10. Berarti 1160 sekian ya, mungkin 63, 64, sampai 69. Gak ada yang tahu. Hijriyah, di mana? Di Tontok, di daerah tadi. Di daerah Jamzur. Daerah kelahirannya. Nazara hayatahu wa nafsahu li khidmatil Qur'an ta'alluman wa ta'liman wa ta'lifan. Nazara itu apa? Menadarkan dirinya, hidupnya ya untuk berkhidmat kepada Al-Qur'an. Ta'alluman, baik itu sebagai apa? Sebagai talib, ta'allum itu, wa ta'liman ataupun sebagai guru yang mengajarkan, wa ta'lifan atau juga menulis karya-karya. Nanti karya-karya beliau banyak, termasuk syarah Al-Imam Asy-Syatibi, beliau punya kitabnya. Beliau menulis kitab tersebut. Dan salah satu guru beliau yang menjadi rujukan ilmu tajwid ketika menulis Tuhfatul Atfal, ya, waqad talaqqa ilmu tajwid wal qiraat an syaikhihi. Ya, beliau berguru salah satunya adalah kepada gurunya yang bernama Nuruddin Al-Mihi. Bukan An-Nur Al-Mihi, namanya Nuruddin Al-Mihi. Apa artinya mihi? Mihi itu nisbah juga. Ya. Beliau ini, gurunya ini berasal dari daerah namanya daerah Mih di Mesir juga. Ya, makanya disebut Nuruddin Al-Mihi. Ya, dan Nuruddin Al-Mihi itu juga di situ merupakan guru besar bidang qiraat, bidang Al-Qur'an, ya, yang melahirkan generasi-generasi ulama-ulama ilmu Al-Qur'an saat itu. Wa kana madrasatan lil ajyali fi dzalika. Wa min tasanifihi, di antara karya beliau Manzumah Tuhfatul Atfal yang kita sedang syarah. Kemudian beliau juga menulis syarahnya langsung. Namanya Fathul Aqfal bisyarhi Tuhfatil Atfal. Jadi Syekh Sulaiman ini menulis matan Tuhfah, sekaligus juga beliau menulis syarahnya sendiri. Nama kitabnya Fathul Aqfal. Silahkan nanti kalau ingin mendalami bisa dibeli atau di internet juga ada kitabnya. Bentuk PDF-nya. Fathul Aqfal bisyarhi Tuhfatil Atfal. Kemudian beliau juga menulis Al-Fathur Rahmani bisyarhi Kanzi Tahriri Hirzil Amani fil Qiraat. Ya, ini syarah matan Syatibiyah ya, tentang qiraah sab'ah. Ya, beliau punya kitabnya, punya syarahnya juga. Kemudian waqad ikhtulifa fi tarikhi wafatihi. Ya. Wafatnya atau tahun wafatnya nggak ada yang tahu juga. Para ulama berbeda pendapat. Tapi ada sesuatu yang pasti, yang jelas. Apa itu? Lakinnahu kana hayyan ba'da 'ami 8 wa 200 wa alfin lil hijrah. Tapi beliau ya secara mutawatir diriwayatkan bahwasanya beliau itu hidup sampai tahun 1208 Hijriah. Ya, 1208 Hijriah. 1208 Hijriah itu diriwayatkan bahwa beliau itu masih hidup. Kalau tidak salah di tahun itulah beliau itu menyelesaikan kitab Al-Fathur Rahmani syarah Syatibiyah.
Ya, tapi wafatnya apakah tahun itu ataupun tahun setelahnya? Yang jelas tahun setelahnya. Ya, wallahu alam, tidak ada yang tahu secara pasti. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya dan menempatkannya di tempat yang layak, dan tentunya Tuhfatul Atfal ini menjadi amal jariah yang luar biasa, pahalanya ngalir ke beliau terus. Lanjut Nanda. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu ya, seperti keumuman, siapapun yang ingin menyampaikan ilmu, menyampaikan kebaikan selalu dimulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga Al-Jamzuri memulainya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Alhamdu artinya adalah segala puji, semua jenis puji. Alif lam yang tertera di situ adalah namanya alif lam ta'rif listighraqil jins. Ya, alif lam yang menunjukkan semua jenis pujian masuk dalam kalimat ini. Mau pujian apapun masuk dalam kalimat ini. Seperti firman Allah, innal insana, al-insana. Artinya manusia. Alif lam dalam kalimat al-insan itu menunjukkan semua jenis manusia. Mau mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir. Nabi, ulama, masuk dalam kalimat tersebut. Nah, alhamdu, pujian apapun yang ada masuk dalam kalimat ini. Lalu ditakhsis lillah. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya ya tidak ada yang layak untuk mendapatkan pujian selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia dipuji karena kehebatannya, kehebatan itu dari Allah. Manusia dipuji karena ilmunya, ilmu itu dari Allah. Manusia dipuji karena kekayaannya, kekayaan itu dari Allah. Maka yang layak sejatinya untuk mendapatkan pujian adalah ya sang pemberi sejati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, musalliyan ala, sekaligus juga menyampaikan salawat ala kepada Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi, dan juga kepada keluarganya, wa man tala, dan kepada orang yang membaca. Ya. Di sini ada beberapa catatan kritik ya dari beberapa ulama bahwa Al-Jamzuri tidak menyebutkan pertama wasahbihi, sahabatnya. Ya, kemudian juga Al-Jamzuri tidak menyebutkan salam, hanya menyebutkan salawat, musallian, salamnya nggak ada. Padahal perintah dalam Al-Quran itu adalah ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Yang diperintahkan itu adalah salawat dan salam. Ya, tapi tentunya bukan berarti Al-Jamzuri lalai dengan ini, tapi barangkali semuanya kembali kepada darurah syi'riyah. Apa itu darurah syi'riyah? Ya, dalam rangka beliau ini kan merangkum kalimat-kalimat. Ya, andai saja disyarah ya, dan disyarahnya pasti dijelaskan salawat dan salam pada keluarganya, para sahabatnya, dan juga pada yang layak untuk mendapatkan salawat dan salam tersebut. Wa man tala di sini artinya adalah bagi siapapun yang membaca. Membaca apa? Ya, membaca Al-Quran ataupun membaca nazam ini, mendapatkan doa salawat dari Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Tentu doa ini ya, doa ini atau salawat ini ya, kalau disampaikan oleh sesama yaitu artinya adalah doa, ya kan? Tapi kalau salawat itu dari Allah kepada makhluknya, seperti Allah bersalawat kepada Nabi, itu adalah rahmatnya, ya, dan seterusnya. Wa ba'du, ini kalimat intiqal, ya, kalimat intiqal itu apa ya? Setelah, wa ba'du itu kan artinya setelah. Setelah apa? Dia kan mabni, wa ba'du. Bukan wa ba'da, bukan wa ba'di, tapi wa ba'du, mabni. Berarti ini ada kalimat yang diputus, kalimat yang dibuang. Ya, yang menunjukkan wa ba'du di sini adalah kalimat intiqal, ya, berpindah setelah mengucapkan pujian dan salawat.
wa ba'du. Nah, setelah itu apa? Hadzan nazmu lil muridi. Hadzan nazmu, nazam ini ya kata Al-Jamzuri, lil muridi, saya peruntukkan untuk murid-murid saya. Lil murid. Ya. Murid itu talib. Kalau talib dari kata talaba, orang yang meminta, orang yang mencari. Kalau murid itu dari kata arada yuridu, orang yang menginginkan. Menginginkan apa? Menginginkan ilmu. Ya, sehingga kalimat murid itu lebih terkesan orang yang punya semangat. Semangat untuk belajar, semangat untuk mencari. Ya. Makanya murid itu artinya dari situ. Ya, orang yang menginginkan ilmu. Apa saja isinya dalam nazam ini? Fin nuni wat tanwini wal mududi. Isinya adalah tentang hukum nun, ya, kemudian hukum tanwin dan hukum mudud, mad. Ya, walaupun isinya nanti bukan hanya 3 ini aja, tapi ada yang lain. Ya, ada hamzah wasol, kemudian juga beberapa hukum yang lain. Yang disebutkan di sini ini hanya sesuatu yang paling pentingnya aja. Nun, sakinah, dan tanwin, dan juga mad. Ya, karena 3 hukum ini atau nun, tanwin, dan mad ini menjadi zinatul ada. Menjadi penghias di dalam bacaan kita. Ya, makanya kalau sudah paham dengan Tuhfatul Atfal dan mampu untuk mempraktekannya, itu sudah membuat bacaan kita cukup standar. Ya, kenapa saya bilang cukup standar? Karena yang paling inti dalam ilmu tajwid tidak dipelajari di sini, tapi nanti akan dipelajari di Tuhfatul di Matan Al-Jazari, yaitu makharijul huruf dan sifatul huruf. Ya. Makanya kenapa Tuhfatul Atfal itu selalu diduetkan. Nah, selalu diduetkan dengan Matan Al-Jazari, satu paket, karena saling melengkapi. Ya, nanti di Matan Al-Jazari ada pembahasan yang tidak rinci. Nah, dirinci di sini, yaitu pembahasan nun mati dan tanwin dan mad. Yang di Matan Al-Jazari itu tidak terlalu rinci. Makanya ketika diduetkan, ini menjadi duet maut. Ya. Duet maut antara Matan Al-Jazari dengan Tuhfatul Atfal. Dalam daurah-daurah, dalam pembelajaran-pembelajaran selalu digandengkan antara 2 kitab ini. Seolah-olah menjadi apa? Menjadi pelengkap. Ya. Baik, kita masuk ke bait yang keempat. Sammaituhu, saya namai, ya, kitab saya ini, kata Syekh Sulaiman, Tuhfatil Atfal. Namanya Tuhfatil Atfal. Ya. Apa artinya tuhfah? Tuhfah itu adalah sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah. Ya, atau dengan kata lain, tuhfah itu adalah hadiah. Ya. Hadiah untuk siapa? Atfal. Untuk tifl. Tifl itu anak kecil. Anak kecil usia berapa? Anak kecil usia TK. Usia TK sampai usia 10 tahunan lah. Nah, itu disebutnya atfal. Kalau sudah di atas 10 tahun, itu disebutnya ghulam. Ya. Kalau sudah 20 tahunan, nah itu biasanya disebutnya fata atau syabab. Syab. Kalau sudah 30 tahunan, biasanya disebutnya rijal. Ya, 40, 50 ke atas itu disebutnya udah syekh. Makanya jangan senang dulu kalau dipanggil syekh. Syekh itu artinya kakek-kakek. Ya. Tapi syekh dalam kesenioritasan dalam ilmu, ya ilmu yang luas, ilmu yang itu artinya adalah penghormatan juga. Walaupun masih kecil tapi sudah dipanggil syekh, itu menunjukkan ilmunya berarti sudah luar biasa. Nah, Tuhfatul Atfal ini memang untuk anak kecil. Dan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri itu dulu
dikatakan, diriwayatkan sangat senang sekali mengajari anak-anak kecil. Nah, makanya beliau menulis ini untuk apa? Untuk anak-anak yang belajar dengan beliau. Ya, kebayang ya, anak-anak kecil belajar mengelilingi syekhnya, kemudian syekhnya ngajarin, ya nak, ya hafalkan ini matan ini, gitu kan. Dan kalau di Timur Tengah, Tuhfatul Atfal ini untuk anak-anak SD. Ya, anak SD udah belajar Tuhfatul Atfal. Ya, kita sudah nggak SD lagi. Tapi di sini disebutkan, walaupun ini adalah hadiah untuk al-atfal atau orang-orang yang anak-anak kecil, tapi maksudnya juga adalah lil mubtadiin, bagi orang yang pemula dalam mempelajari ilmu tajwid. Ya, wa in kanu syuyukhan wa kuhula, walaupun mereka sudah tua, ya, kuhul itu sudah apa ya, sudah tua, sudah rentak, ya, sudah berusia kuhul itu, ya, sudah beruban mungkin, ya, dan seterusnya. Tapi tidak salahnya ketika memulai belajar ilmu tajwid dari kitab Tuhfatul Atfal. An syaikhinal mihiyyi dzil kamali. Semua isi yang ada dalam Tuhfatul Atfal ini itu bersumber ilmunya dari gurunya, dari syaikhina, dari guru kami. Ya, berarti ini ada sanadnya gitu ya. Sanadnya ke siapa? Ke Syekh Nuruddin Al-Mihi tadi, ya, Nuruddin Al-Mihi. Nah, itu ada nama lengkap gurunya tuh. Ya, Al-Imam Nuruddin bin Ali bin Umar Al-Mihi rahimahullahu taala. Dzil kamali, apa artinya dzil kamali? Ini mensifati gurunya. Jadi Nuruddin Al-Mihi ini memang dalam ilmu tajwid, dalam ilmu qiraat, dalam ilmu baca Al-Qur'an, dzil kamali, ilmunya sangat luar biasa. Sangat sempurna sekali. Ya, ini apa ya? Bentuk penghormatan dari Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Arju bihi ayyan fa'at tullaba wal ajra wal qabula was thawaba. Saya berharap, kata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, bihi, dengan nazam ini, ya, ayyan fa'at tullab, mudah-mudahan bermanfaat ini, ya, untuk siapa? Untuk para talib tadi, para murid tadi, para talabul ilmi, ya, bermanfaat ya untuk mempelajarinya ataupun untuk mengajarkannya lagi kepada orang lain. Dan beliau juga, Syekh Al-Jamzuri, mengharapkan al-ajra wal qabula was thawaba, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, wal qabul, dan diterima amal ini oleh Allah Subhanahu wa taala, atau makna al-qabul di sini adalah diterima oleh umat Islam yang ternyata hari ini semua umat Islam menerima kitab ini dengan baik. Was-thawaba, ya, was-thawab dengan al-ajr itu hampir sama. Ya, artinya pahala juga dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwah fillah rahimakumullah. Sampai sini dulu sebagai pengantar, sebagai muqaddimah. Ya, insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk ke bab nun sakinah dan tanwin. Demikian. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Nanda. Baik teman-teman, yang mau bertanya silakan atau tulis di kolom. Silakan, 2 pertanyaan dulu ya saya. Boleh. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Jika ada, kalau tidak ada, ya kita tutup dengan kafaratul majelis. Tafadhol. Gimana? Belum ada kayaknya, Ustaz. Oke. Ya, mungkin belum masuk ke pembahasan inti. Kalau mukadimah mudah-mudahan jelas semuanya.
Kalau tidak ada untuk pertemuan pertama atau perdana ini cukup barangkali Nanda ya. Oh ya, Ustaz. Baiklah, karena tidak ada pertanyaan, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Yana yang telah hadir memberi mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat, sangat bermanfaat bagi kami yang masih tahapan belajar. Mudah-mudahan bisa menjadi menyemangatkan untuk selalu belajar, terutama belajar ilmu tajwid, ilmu Al-Quran. Baiklah, kita tutup aja acara ini. Adalah sama-sama kita tutup dengan bacaan dengan nafas alhamdulillah dan doa kebetulan majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator pada sesi kali ini mohon maaf jika ada tingkah laku yang kurang pas atau kata-kata yang kurang tepat. Saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.